Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardotila, NIM 2120203886208109. Masalah-masalah dalam belajar. Belajar merupakan salah satu usaha sadar manusia dalam mendidik dalam upaya meningkatkan kemampuan, kemudian diiringi oleh perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan manusia itu sendiri. Belajar adalah salah satu aktivitas siswa yang terjadi di dalam lingkungan belajar. Belajar diperoleh melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Masalah diartikan sebagai suatu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tindakan tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Belajar didefinisikan sebagai sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa apabila tidak segera diatasi tentunya akan menghambat proses belajar siswa dan akan berdampak pada pencapaian tujuan dari belajar tersebut. Siswa akan berhasil dalam proses belajar apabila siswa itu tidak mempunyai masalah yang dapat mempengaruhi proses. Adapun faktor-faktor penyebab masalah dalam belajar. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf ataupun bagian-bagian tubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kalau ada bagian yang tidak sesuai pada bagian tertentu dari otak seorang peserta didik, maka dengan sendirinya peserta didik akan mengalami masalah belajar. Seandainya sistem syaraf atau otak peserta didik karena sesuatu dan lain hal kurang berfungsi secara sempurna, akibatnya akan mengalami hambatan ketika belajar. Selanjutnya yaitu faktor sosial, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik, sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Selanjutnya yaitu faktor kependidikan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan hal-hal yang salah. Selanjutnya yaitu faktor kejiwaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran itu. Jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan masalah belajar. Selanjutnya yaitu faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Ada peserta didik yang sangat sulit menghafal sesuatu, ada yang sangat lamban menguasai materi tertentu, ada yang tidak memiliki pengetahuan prasyarat, dan juga ada yang sangat sulit membayangkan dan bernalar. Hal-hal ini disebutkan tadi dapat menjadi faktor penyebab masalah belajar pada diri peserta didik tersebut. Upaya-upaya mengatasi masalah dalam belajar dari segi guru.
Yang pertama yaitu guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru yang meliputi penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya. Yang kedua yaitu guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru. Dan yang ketiga itu guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu dari segi siswa. Yang pertama yaitu siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. Yang kedua yaitu siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Dan yang terakhir yaitu selektif dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu dari segi kurikulum. Merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran. Yang pertama kognitif, yang kedua efektif, yang ketiga psikomotor, bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu dari segi manajerial. Peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu dari segi orang tua. Orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Selanjutnya yaitu dari segi pemerintah. Perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan minimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu dari segi masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar, seperti mengontrol penggunaan internet untuk pelajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Identifikasi peserta didik bermasalah. Identifikasi masalah belajar siswa pada umumnya dapat dilakukan melalui penggunaan instrumen dalam bentuk non-tes. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Yang kedua yaitu observasi. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta sikap dan perilaku individu secara saksama, cermat, dan sistematis. Selanjutnya yaitu angket. Angket seringkali juga disebut sebagai kuesioner. Menurut Susilo, angket adalah suatu daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus dijawab oleh responden tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Selanjutnya itu skala sikap. Skala sikap hampir sama seperti angket, perbedaannya hanya terdapat pada variabel yang ditanyakan kepada responden. Selanjutnya itu daftar cek masalah, merupakan instrumen sejenis angket yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah-masalah yang pernah atau sedang dialami seseorang. Mengungkap sebab masalah dalam belajar. Masalah belajar dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah belajar yang sama dialami oleh 2 orang murid atau lebih belum tentu disebabkan oleh faktor yang sama. Dari sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan. Seringkali suatu kondisi yang sama dimiliki oleh seorang murid atau lebih menimbulkan masalah yang berlainan pada masing-masing individu. Sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang masalah belajar yang dihadapi oleh siswa tidak timbul dari satu sebab saja, melainkan dapat timbul dari berbagai sebab yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Yang pertama yaitu pengajaran perbaikan. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Yang keempat, peningkatan keterampilan belajar. Yang kelima, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik. Yang keenam, membiasakan murid mengerjakan tugas-tugas secara teratur, bersih, dan rapi.
Yang keenam, membantu murid agar dapat berkembang secara wajar dan sehat. Dan yang terakhir yaitu membantu murid mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian yang meliputi persiapan mental, penguasaan bahan pelajaran, cara-cara menjawab soal ujian, dan segi-segi administratif penyelenggaraan ujian. Program perbaikan. Istilah remedial berasal dari bahasa Inggris yaitu remediation. Kata remediation berasal dari kata to remedy yang bermakna menyembuhkan. Jadi remediasi ditekankan pada proses penyembuhan. Sementara itu, kata remedial merupakan kata sifat, sehingga dalam bahasa Inggris selalu dibandingkan dengan kata benda. Misalnya, remedial work yang berarti pekerjaan penyembuhan. Pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum, dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian atau akselerasi. Data hasil penilaian, baik formatif maupun sumatif, diperoleh dari proses penilaian dan dimiliki oleh setiap guru atau orang yang melakukan kegiatan penilaian. Masukan teks data tersebut tidak hanya untuk kepentingan guru semata, tetapi juga harus dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, data hasil penilaian yang ada pada guru harus dilaporkan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.